warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketua pengurus TKM Masjid Al-Hikmah dan semua pengurus, para imam, para haji, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini di dalam tulisan pembicara kultum, tapi di undangan ceramah 15 menit. Saya bingung ini Pak, kalau kultum kan kuliah 7 menit, kalau 15 harusnya kulibas, kuliah 15 menit. Ini saya jadi bingung. Saya mohon maaf ibu-ibu kalau nanti sampai lebih 5 menit, saya mohon dimaafkan karena kadang kelewatan ngomong itu. Saya asli Kendal Kaliwungu, Semarang. Tiap tahun saya di Jakarta taraweh. Nama asli Ahmad Syekhu Saklipanov. Orang pernah nanya apakah Bapak orang Rusia? Bukan, asli Jawa sana. Dan namanya kok Saklipanov? Itu lahir saya sama tanggal Saklipanov, Sabtu Kliwon 4 November, saya bilang itu. Alhamdulillah kemarin keliling ke Lampung, ke Jambi, sempat juga mengajar Al-Quran khusus anak-anak yang menghafal Al-Quran, dikontrak di Malaysia, di Kuching Sarawak selama 2 tahun. Jadi malam hari ini saya diutus oleh Ustadz Abdul Razak untuk menggantikan di sini selama 15 menit nanti, mudah-mudahan bermanfaat. Karena judulnya pas, efek dahsyat Al-Quran di dalam rumah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang dan gembira karena jamaah di Al-Hikmah tidak ada yang susah. Saya lihat tersenyum karena bahagia. Kenapa bahagia? Allah sudah mulai mengangkat ujian-ujian kita yang menurut Allah sudah cukup kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Kita sudah sujud dan mendekat dengan membaca Al-Quran, maka menurut Allah ini cukup. Ini corona saya ambil, saya ambil, saya ambil. Kalau sekarang kita masih pakai prokes karena itu adalah aturan dari pemerintah dan kita harus patuhi, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Isolasi kita berhasil. Kenapa isolasi berhasil? Karena termasuk bacaan Al-Quran itu termasuk isolasi, termasuk di sana. Isolasi bukan di rumah diam, bukan membawa masker, ini secara zahir. Secara batin para alim ulama termasuk kami ini isolasinya sudah luar biasa Pak. Isolasi itu apa? Isolasi istighfar, sholawat, Al-Fatihah, ayat kursi, itu namanya istighfar, sholawat, Al-Fatihah, ayat kursi. Anda yang bukan penghafal Al-Quran tidak usah menghafal Al-Quran. Al-Baqarah cukup,
Tapi kalau isolasi semua hafal termasuk nenek-nenek yang tidak bisa baca Quran, istighfar itu untuk protek kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nonton Ikatan Cinta, tidak perlu yang lain. Istighfar aja, Bu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pak, beras entek, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Anak belum bayar, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar aja yang banyak. Sholawat juga jangan sampai lupa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kecil ini istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Karena ada istiqomah itu orang banyak duit, istri 3 dikontrakin rumah, namanya istiqomah begitu. Udah baca sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Di daerah Karanganyar ada seorang kakek yang bekerja sebagai kuli bangunan. Ketika 9 tahun meninggal, salah satu keponakannya juga meninggal, maka dimakamkan di samping Pak D-nya tersebut. Akan tetapi Allah memperlihatkan mukjizat orang tersebut sampai kemudian kain kafannya masih utuh, jasadnya masih utuh. Apakah dia penghafal Al-Quran? Bukan. Apakah dia seorang yang hafid? Bukan. Ahli hadis? Bukan. Ternyata tiap mau tidur ia selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan-amalan kita termasuk Al-Quran. Rumah yang tiap hari dibacakan surat Al-Baqarah, maka dalam 3 hari tidak ada setan bentuk apapun yang ada di rumah kita. Rasulullah menyampaikan hadis seperti itu, Bukhari Muslim. Rumah yang tiap hari dibacakan surat Al-Baqarah yang banyaknya 2,5 juz atau 25 lembar. Saya sampai dulu sudah hafal Quran, 30 juz itu saya hafal ayatnya tuh. Saya hafal karena memang di kampung ini sering banyak orang menghafal Al-Quran. Terbiasa. Bagaimana Pak? Saya belum mampu 1 surat Al-Baqarah 2,5 juz ini, dicicil tidak apa-apa. Kalau masih alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini setan masih ngintip di pintu, belum lari dia. Baru anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Lari dia udah keluar. Ini sering dibaca. Kalau tidak mampu dengan ayat kursi di rumah kita, mau tidur, kemudian seperti itu. Orang yang mau tidur sering membaca Al-Quran, sering wirid, ini mimpinya luar biasa. Orang tidur ini mati sementara, namanya tidur. Orang yang tidur mimpi baik maupun buruk, nyawa, ruhnya masih kembali. Orang yang mau tidur membaca surat Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Lillahi mas sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dah mimpinya mimpi umroh, mimpi ziarah, mimpi makan di warung sate, warung soto, warung siti, semua di sana lengkap dah. Jam 9 tidur, jam 3 dibangunkan oleh Allah. Kita kadang masih marah. Kenapa ya Allah baru tidur sebentar kok sudah bangun? Bukan sebentar Pak, 8 jam. Cuman mimpinya kan mimpi bagus. Tapi orang yang tidur tidak membaca ayat Quran, terutama yang ahli hisab, ahli merokok itu. Kalau baca Quran mati kan mati syahid. Ini kalau merokok hidup sampai tidur kebakar rumah, mati sangit sampean. Jam 9 tidur, kemudian mimpinya buruk, malampir mengejar, suster ngesot mengejar kita, hantu jeruk purut ngejar-ngejar kita. Jam 11 bangun saja sakit semua rasanya badan karena mimpinya buruk. Ini baru mati sementara namanya tidur, tapi ruhnya masih kembali.
Orang yang tidur selama-lamanya ini saya pikirkan seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Yang tidur selama-lamanya ini, yang tanpa bekal yang banyak, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa traweh, tidak bisa infak, sodakoh, memberi takjil. Siapa tadi yang memberi takjil ke saya itu? Saya dikasih makanan, namanya saya nggak tahu itu. Mudah-mudahan barokah dia, keluarganya pada sakinah mawaddah. Soalnya saya tadi gundul Pak, kita bisa nama dia. Dikasih sama dia nggak pakai peci, makanya dia nggak tahu kalau saya mau tausiah ke sini. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus dulu sebentar ya Pak ya, saya terusin dulu biar selesai ya Pak ya. Ini kan cuma sekali pertemuan kita. Nah orang yang perbekalannya cukup, maka dia tidak takut untuk meninggal. Dan yang ditanyakan oleh Allah bukan harta benda, mobil banyak aja, bukan. Sujud kita, ruka'an sujada yabtahuna fadla minallah wa ridwana. Orang yang sujud ini yang ditanyakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Maka orang yang biasa sujud begini ini, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jannatu adnin itu tempat kumpulnya, reuninya keluarga yang soleh-soleh. Min abaihim, nenek moyangnya, mbah-mbah sing wis padha mati niki swarga. Wa azwajihim, suami istri di sana juga kumpul. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Kumpul suami istri di sana, Pak. Alhamdulillah. Itu di dipan-dipan itu duduk pada suami istri sana. Ada ayat lagi, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah surga kalian antum dan wa azwajukum, istri sampean. Tukhbarun, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kamu masuk surga lah selamat dengan senang karena kamu di dunia sabar. Sabar menghadapi anak, kadang susah. Sabar menghadapi buju karena cerewet, buju galak, begitu gak apa-apa, santai aja. Sekarang buju kudu galak, kalau nggak galak anaknya mau jadi apa sekarang? Setan gepeng itu, HP namanya itu setan gepeng kalau anak saya bilang itu. Itu yang membuat orang susah itu di situ, HP gepeng, setan gepeng itu. Kalau dia kita menggunakan baik, oh baik Pak. Contoh untuk kebaikan, ibu yang punya anak sedang hamil, udah setelin MP3 saja tuh, MP murotal Al-Quran begitu. Dia nanti hafal juz amma umur 2 tahun tidak tahu tulisan juz amma, Pak. Karena sering mendengar memori. Tapi kalau yang setel India, kemudian kayak orang wah berat itu Pak, sudah hafalnya di situ. Hafalnya sudah yang disetel itu. Maka kita ini perangkat HP ini luar biasa. Pak, saya bisa baca Quran tapi belum kayak Ustadz Panji yang pakai lagu. Tidak apa-apa kalau Al-Quran, yang penting makhorijul huruf, tajwidnya sudah cocok. Tidak pakai lagu tidak apa-apa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sudah memenuhi syarat dan tidak buruk. Tidak ada huruf dal dalam Al-Qur'an. Tapi dal, da, di, du, bad. Ini harus enggak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tiba-tiba makhrajnya mulutnya meringis. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepiting yang lurus. Sudah beda makna. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan dinas di kantor mana sampean? Kalau lagu nggak boleh, harus sama sesuai apa yang kita lihat.
audisi di Indonesia dia bakal juara Liga Dangdut, enggak, harus sama apa yang kita contoh. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Begitu, harus persis. Ini konser di Komplek Pururi ada lomba dangdut. Jatuh, bangun, aku mengejarmu, serampangi uang sendal-sendal ya. Orang dong tepuk tangan. Rambut-rambut siapa ini kasih, bikin tak enak hati. Enak ditambah lah. Itu bener rambut. Rambut siapa itu? Rambutnya nyong ora genah niku. Pokoknya bahagia jangan hidup susah, jangan. Umur saya 53, berarti menurut Rasulullah antara 60-70, saya kurang 10 kali lebaran sudah nggak di dunia ini, Pak. Saya ini masih 10 kali lebaran, Pak. Ini yang saya lihat yang ada 60 tahun berarti kurang 3 tahun, kurang 3 kali lebaran udah nggak di sini sampean, Pak. Yang paling parah yang 62 tahun 11 bulan, ngeri kali. Aduh, 1 bulan lagi udah. Banyak jamaah ada. Ini kalau masalah kematian orang tahu semua. Besok nih dengan mau meninggal ini, tahu ini. Mesti sampai nanya ke saya, nanya ke Ustadz Roja. Nomor HP-nya Ustadz Syekhu berapa ya? Mau apa? Mau nanyain nomor rekening, mesti, Pak. Mau mati sampean kok. Tapi ini masalah gaib udah, karena gaib masalah tidak ngerti. Ayo. Ibadah ini jamaah penuhi masjid subuh apa semuanya. Fatihah itu penting, istighfar, sholawat, Allah dibaca ibu-ibu yang anaknya kadang susah, diatur susah, dibacain Fatihah kalau malam 41 kali. Jadi Al-Fatihah ini untuk multi segala obat, segala apa, Al-Fatihah itu sebagai pembuka di sana. Gak usah sering pergi ke dukun, nanti duit sampean habis, Pak. 3 juta, 4 juta, nggak ada urusan ke sana, bacain Fatihah saja di situ. Istri sakit, cobalah kita belajar sendiri pakai air putih. Kalau istri sakit jangan sering dibawa ke rumah sakit, lama sembuhnya. Mana? Bawa ke toko emas, biasa cepat sembuh. Ini bacain aja Fatihah, baca Fatihah 7 kali, ayat kursi. Yang kesurupan udah bismillah, ini ayat kursi luar biasa, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan selain dia, dia al hayyu yang maha hidup. Kita diberi kehidupan, Allah yang maha hidup. Al qayyum yang maha berdiri sendiri, yang mengatur semua alam ini. Kita semua Allah yang ngatur. Lah teman malaikat yang mengawal kita, la ta'khudhu sinatu wala naum. Dukun masih tidur, ngantuk, setan masih tidur. Allah tidak tidur dengan ayat kursi ini. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat kursi ini luar biasa, makanya sering diamalkan untuk kita semuanya. Untuk terakhir, ibu-ibu yang punya suami kadang susah diatur kayak umatnya Nabi Nuh. Kadang ada suami yang begitu, ibu sabar. Senjata ibu cuma satu, sabar, diam dan menangis. Itu saja kalau orang perempuan. Suaminya mabuk lagi. Assalamualaikum, diketok pintu, aku minta makan nasi aku. Jangan marah, biarin, bikinin nasi. Kalau dia sudah tidur di tempat duduk, nah ibu ambil sajadah, sholat tahajud, tapi jangan jauh-jauh di samping dia, sekiranya dia melihat. Berdoa, Allahumma ya Allah, suami saya ini sudah 30 tahun sama saya ya Allah, tapi susah kayak umatnya Nabi Nuh ya Allah, rubah hatinya ya Allah. Doain begitu. Besok dia kumpul teman-temannya udah nggak main keplek lagi, udah nggak main itu lagi. Kata temannya, lu takut sama polisi nggak mau keplek lagi? Bukan, takut sama siapa? Saya semalam didoain istri 1 jam, ya Allah suami saya kayak umatnya. Kalau saya besok main judi, saya didoain ditabrak mobil saya mudar, kata dia. Nggak berani. Yang kedua, ibu kalau masak sayur dengan berzikir, karena berzikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tenang jiwanya.
Ini cara Rasulullah pokoknya. Ibu masak sayur sudah di situ, mulai ngiris-ngiris apa sayurnya dengan apa zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jebur pisang la ilaha illallah la ilaha illallah terus begitu. Udah mendidih, matikan kompor, mohon sama ya Allah, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mujidil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Ya Allah, suami dia berubah dengan berkah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin. Lagi ludahin. Jam berapa ini? Bentar. Kalau saya tanya, Pak, suami ibu tidak jijik dengan ludah ibu. Bapak-bapak jijik nggak dengan ludah ibu? Enggak, mainkan besok Bu, tenang aja Bu. Ini cara Al-Quran, Pak. Ada cara setan ngeri, Pak. Jangan dilakukan Bu. Ini ibu begitu melakukan ini kepada suami 3 hari, suaminya bahaya. Itu bahaya karena ini rahasia sebenarnya ini. Jadi yang begini ini ibu buang apa namanya BAB yang pertama itu, yang keras pertama keluar itu diambil, dijemur 7 hari. Kalau udah kering, campur di bumbu-bumbu masak itu. Nah, tiap hari masak isi, nah, gitu aja. Tapi suami ibu nanti teler, nanti jangan masuk neraka sampean. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sudah ini aja dulu, mudah-mudahan kita masih bisa terawih lagi sama-sama nanti. Meresantren kelapaan itu, kukupat yang Jeporo, cekap semanten aturo kawulo, menawi lepat juga ngapuro, ikan kakap, ikan patin, mohon maaf, matanya jangan pada melototin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.